Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku, siswa-siswi MTS Fakir Hasim yang berbahagia dengan saya Bapak Muhammad Naim selaku guru bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini patut kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena terciptakan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, tugas-tugas kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini marilah kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari tentunya kita diberi kemudahan dan dijadikan oleh Allah sebagai yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, siswa-siswi yang disabilitasnya berbahagia, marilah kita simak tayangan berikut. Jangan lupa siapkan LKS-mu, buku tulismu, alat tulismu, dan perhatikan berbagai keterangan berikut ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Mari kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan pelajari tentang menyunting teks pidato persuasif. Kompetensi inti ini adalah KI 3. Berikutnya KI 4. Kompetensi dasar yaitu 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pada pertemuan kali ini yaitu menyunting naskah pidato persuasif. Tujuan dari pembelajaran, ini siswa dapat yang pertama meneliti naskah pidato persuasif dari segi kebahasaan dan isinya. Kemudian tujuan yang kedua, memperbaiki kesalahan naskah pidato berdasarkan urutan isi, tanda baca, dan tata bahasa. Tentang menyunting naskah pidato persuasif, pengertian dari menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memerhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Kemudian tujuan dari menyunting yang pertama, tulisan menjadi sempurna dan mudah dibaca. Kemudian yang kedua,
bahasanya sesuai gramatika, jelas, indah, menarik, dan tidak melanggar etika. Kemudian yang ketiga, mengurangi kesalahan dari tulisan. Yang keempat, mengecek kebenaran data dan fakta. Berikutnya yaitu teknik dalam menyunting. Yang pertama, membaca dengan cermat. Artinya penuh kejelian, ketelitian. Kemudian yang kedua, memperhatikan kesalahannya dalam hal huruf, tanda baca, atau yang lainnya. Misal di sini yaitu ada kata baku dan tidak baku. Pengertian dari kata baku yaitu kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan. Kemudian yang dimaksud dengan kata tidak baku yaitu kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang ditentukan. Ciri dari kata baku yang pertama, tidak berubah setiap saat. Kemudian ciri yang kedua, bukan bahasa percakapan sehari-hari, dialog pergaulan, bukan. Kemudian yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dan yang keempat, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang kelima, imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit, artinya jelas, nampak. Ciri berikutnya yang keenam, yakni sesuai dengan konteks kalimat. Ciri yang ketujuh, strukturnya minimal SP, yaitu subjek dan predikat. Ini untuk kalimat aktif intransitif, yakni kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek, minimal subjek dan predikat. Yang kedelapan, tidak mengandung pleonasme. Yang kesembilan, tidak mengandung hiperkorek. Arti dari pleonasme yaitu pemakaian kata-kata yang lebih dari yang diperlukan atau berlebihan. Nah, pleonasme menggunakan dua kata yang berbeda namun memiliki kesamaan arti. Meski tidak perlu penambahan baik untuk penegas maupun sekedar gaya. Perhatikan contoh pertama dari pleonasme. Yang pertama, kita harus dan wajib saling menghormati. Di situ ada dua kata yang memiliki makna sama, yaitu kata harus dan wajib. Nah, mestinya cukup dengan kalimat kita harus saling menghormati atau kita wajib saling menghormati. Contoh yang kedua dari pleonasme, semua buku-buku itu sudah pernah saya baca. Itu ada kata yang bertuliskan warna merah, yaitu kata semua buku-buku. Ini yang tergolong pleonasme. Nah, mestinya semua buku, kata buku tidak perlu diulang.
karena sudah ada kata semua. Semua buku itu sudah pernah saya baca. Atau buku-buku itu sudah pernah saya baca. Tanpa kata semua karena kata bendanya sudah diulang yang bermakna banyak. Berikutnya ada hiperkorek yang artinya yaitu membetulkan kata yang sudah benar tetapi hasilnya justru tambah salah. Contoh dari hiperkorek yang pertama, rapi sekali penampilannya. Di situ kata rapi di garis bawah yang ada H pada huruf terakhirnya. Seharusnya rapi sekali penampilannya tanpa ada huruf H. Contoh yang kedua, kamu pasti tidak paham apa yang beliau sampaikan. Seolah-olah kata paham menggunakan F yang benar, padahal salah. Seharusnya kamu pasti tidak paham apa yang beliau sampaikan. Ciri dari kata tidak baku yang pertama digunakan dalam bahasa sehari-hari, pergaulan kita sehari-hari dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh bahasa asing maupun daerah. Ciri berikutnya yang ketiga, bentuknya mudah berubah-ubah. Dan yang keempat, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Perhatikan, abjad itu bentuk baku pakai D. Kemudian tidak bakunya abjad, ada T-nya huruf terakhir. Aktif, tidak bakunya aktif. Akhirat, akhirat. Berikutnya yaitu tentang ejaan. Dalam hal ini meliputi koreksi penggunaan huruf kapital, imbuhan, kata depan, lambang, angka, serapan, dan penulisan kata sesuai ejaan yang disempurnakan atau istilahnya EYD atau WEBI. Misal, kata menyium seharusnya mencium. Rabu seharusnya Rabu. Dalam bentuk penulisan R-nya harus besar. Kemudian tanda baca ini meliputi koreksi pada tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan tanda baca yang lainnya. Misal di sini ada kalimat Rizka membeli buku tulis titik, buku gambar, dan penggaris. Perhatikan tanda baca dan penulisan hurufnya. Nah, ini perlu disunting sehingga menjadi Rizka membeli buku tulis, koma, buku gambar, ada tanda baca koma, dan penggaris titik. Berikutnya yaitu diksi yang mana meliputi kesesuaian pilihan kata yang digunakan dalam kalimat. Misalnya, saya sangat tidak suka dengan gaya berpenampilan kamu yang terkesan norak. Di sini pilihan katanya terlihat kasar. Ini bisa disunting sehingga menjadi saya dan kamu mungkin memiliki selera dan gaya berpakaian yang berbeda. Ini kelihatannya lebih santun. Berikutnya bagian E yaitu struktur kalimat. Dalam hal ini berkaitan dengan penempatan subjek, predikat, objek, keterangan atau SPOK.
Selanjutnya tahapan dalam menyunting naskah pidato. Tahap pertama yaitu penyuntingan isi. Ini berkaitan dengan urutan penyajian. Nah, urutan penyajian dalam naskah pidato itu meliputi pembukaan, salam pembuka, sapaan hormat, dan seterusnya, kemudian isi dan penutup. Kemudian yang B yaitu berkaitan dengan unsur sara. Di sini melihat jangan sampai naskah pidato menyinggung unsur sara atau hal sensitif lainnya yang bisa menyinggung perasaan kelompok atau orang tertentu. Yang kedua yaitu penyuntingan bahasa. Dalam hal bahasa ini meliputi yang pertama tanda baca dan ejaan. Ini sesuai dengan EYD. Kemudian tata bahasa, ini kaitannya dengan diksi atau pilihan kata sesuai dengan pokok bahasan. Kemudian struktur kalimatnya, ada SPOK untuk kalimat aktif yang transitif dan SPK yang tidak membutuhkan objek dikenal dengan aktif intransitif, dan kepaduan paragraf yakni kesesuaian paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Berikutnya latihan soal untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Soal yang pertama, silakan ditulis. Apa pengertian dari menyunting? Kemudian soal yang kedua, sebutkan tujuan dari menyunting. 3. Sebutkan ciri kata baku. Soal yang keempat, suntinglah kalimat Andi turun ke bawah menjadi kalimat yang benar. Dan soal yang kelima terakhir, tulislah bentuk baku dari kata ajak, balsem, abjad, dan akhirat. Perhatikan penggunaan huruf-hurufnya. Selamat mengerjakan, semoga kalian sukses. Anak-anakku sudah siswi yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuntas sudah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum.